Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sudah berhasil kerjasamanya. Sempat tanda tangan ini terdiri 2 kali. Itu semua gara-gara pengen nonton Once. Karena waktu Jumat kemarin nggak bisa, kita undurin, nggak bisa, baru hari ini. Alhamdulillah juga bahwa hari ini terima kasih kepada jajaran MWA. Ini ada Pak Saleh yang hadir hari ini. Lalu ada Pak Rektor, Pak Ari Kuncoro dan seluruh jajarannya. Dan seluruh yang hadir hari ini yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan saya juga berterima kasih Pak Sesmen hadir di sini. Lalu Dr. Fatima dan tim juga hadir di sini. Tentu pada kesempatan ini saya juga ingin sharing apa sih maksud dan tujuan kerjasama ini. Sebenarnya tidak lain dari 5 strategi besar yang kita canangkan di akhir tahun kemarin, yaitu 2 bulan setelah pelantikan, bahwa ini mengelola BUMN segini besar, gimana supaya bisa lebih baik, lebih efisien, lebih terasa. Karena itu ada 5 pola pikir atau 5 strategi yang kita lakukan. 1, ya suka tidak suka harus meremapping ulang BUMN-nya sendiri. Mana yang bisnis, mana yang memang harus padamu negeri. Karena kalau bisnis padamu negeri juga nyampur-nyampur, yang menjalankan bingung. Akhirnya ada kecemburuan kanan kiri di BUMN-nya. Kok yang itu dapat bonus stunting gede, yang ini kecil. Nah gitu. Di perbankan juga begitu, saling iri. Mandiri, BNI, BTN itu saling iri. Nah ini yang kita coba remapping, refokuskan. Bahwa kita mesti jelas dulu platformnya. Bahwa badan usaha milik negara ini jelas adalah badan usaha milik negara, bukan milik individu. Dan jelas kontribusinya apa untuk negara dan rakyat, tapi tidak melepaskan individu yang menjalankan. Nggak boleh kebalik, individunya nggak boleh di atas, negaranya di atas. Nah, karena itu apa tolak ukurnya? Salah satunya kontribusi kepada negaranya. Apakah itu pajak, apakah dividen, ada dan lain-lainnya. Tentu bukan masyarakat apa? Yaitu program-program kerjasama untuk membangun sesuatu yang contohnya kita lakukan hari ini. Karena itu kita di BUMN tidak ada lagi. Sejak awal saya bilang BUMN berlomba-lomba bersaing dengan universitas membangun inovasi, nggak usah. Biar aja research and development itu ada di universitas. Kita fokus di komersialisasinya. Setuju Pak Rektor? Oh, setuju. Kalau nggak setuju kita revisi soalnya. Jadi biar kita back to fokusnya. Yang kedua, tadi setuju juga. Ada hubungan dengan hari ini. Bahwa bagaimana kita ini membangun supply chains, tetapi fokus kepada core-nya. Ini yang kita juga bongkar habis-habisan di BUMN. Bahwa kadang-kadang BUMN masing-masing berdiri sendiri, tidak bersinergi. Tapi kalau bersinergi juga kejem banget, pengusaha daerah, pengusaha kecilnya dilupain gitu, menara gading tadi. Nah ini yang kita juga ada pembongkaran di poin itu. Bahwa supply chains-nya kita lakukan, tetapi di situ kita membangun ekosistem. Apakah dengan swasta, apakah dengan pemerintah daerah, apakah dengan BUMDes, kita lakukan juga. Nah, yang ketiga, kadang-kadang juga kita selalu telat yang namanya tadi teknologi. Kita juga tidak mau KPI para BUMN kita hanya business as usual sekarang. Terbukti hari ini dengan adanya COVID. Dan kemarin Fortune 500 company juga bikin research
75% top CEO in the world meyakini bahwa digitalisasi teknologi akan berubah cepat. Jadi kita dipaksa berubah dengan situasi seperti ini. Salah satunya teknologi. Keempat, tentu tadi jangan juga BUMN dikelola berdasarkan project base, tetapi harus bisnis proses. Karena kalau project base, selama 5 tahun terakhir saja sudah 53 yang masuk penjara. Nah, kalau proses itu jelas, project itu ada karena prosesnya jelas dan diperlukan. Dan masuk lagi ke tadi poin nomor 1, petanya, di poin nomor 2, supply chain-nya. Jangan tiba-tiba bikin proyeknya macet karena memang mencari komisi. Banyak sekali proyek mangkrak di BUMN. Dan yang terakhir, talent pool. Karena itu saya nggak malu-malu di awal juga saya bikin gebrakan. 15% direksi mesti wanita, 5% direksi kalau bisa millennials. Tentu yang tepat posisinya. Dan alhamdulillah saya rasa ini menjadi movement yang sangat besar di BUMN. Dan terlepas dari kritik-kritik, yang namanya kritik kan era demokrasi, itu alhamdulillah harus diterima. Karena itu bagian buat kita lebih baik. Kalau pujian itu racun. Alhamdulillah responnya positif. Ada kritik, ada yang suka tidak suka, itu hal yang biasa. Tapi saya yakini bersama tim saya, apa yang kita lakukan bersama-sama ini sudah ke arah yang benar. Dan insya Allah bagaimana universitas harus menjadi pusat inovasi dari BUMN itu kita canangkan pertama kalinya hari ini Pak Alibocoro. Jadi mudah-mudahan nanti UI jangan kritik juga. Kalau tiba-tiba ada BUMN titik-titik kerjasama sama ITB, nah nggak boleh, karena memang masing-masing BUMN punya footprint yang berbeda-beda, ya. Dan nggak boleh tadi yang Pak Ari juga bilang kan, exclusivity. Nah, ini kan kita mesti juga menyebar, ya. Dan hal ini saya akan pastikan berjalan. Karena penting sekali, terutama di era COVID-19 ini, yang kita tahu belum ada vaksinnya, obatnya juga belum ada. Suka tidak suka kita harus beradaptasi dalam kehidupan yang baru. Dan saya yakini juga walaupun nanti ketemu vaksin, karena percepatan-percepatan yang terjadi, kita juga berubah, beradaptasi. Banyak pengamat ekonomi, saya rasa bukan ahlinya, saya Pak cuma baca saja, Prof, menyatakan Indonesia ini salah satu menjadi negara besar. Karena Indonesia punya 2 komponen besar. Satu, market yang besar, yang selama ini kita dijejali oleh produk-produk asing terus. Kedua, kita punya sumber daya alam yang besar, yang selama ini hanya diambil terus. Nah, 2 ini menjadi kekuatan hari ini. Tetapi ada 2 lagi yang harus kita juga perbaiki, yaitu logistik kita yang mahal dan penerapan teknologi yang harus dipercepat. Nah, kalau kedua ini terjadi di Indonesia, kita jadi negara besar. Dan COVID-19 itu memaksakan kita melakukan percepatan ini. Karena itu saya senang sekali lagunya Once tadi, ya kan? Terus bermimpi karena kita yakin kita terbaik. Karena itu saya berharap penemuan-penemuan yang ada di universitas juga kita sudah pastikan
BUMN harus mendukung. Salah satunya Ibu Dr. Fatemah, saya udah bilang tahun depan rumah sakit BUMN yang jumlahnya 70, komponen lokalnya itu harus 30%. Yang selama ini alat kesehatan, obat 90% import, kita harus tekan ke 30%. Ya. Nanti bertahap. Nanti kita harapkan juga kalau bisa 50-50. Karena kami di BUMN sudah buat roadmap juga. Kita sudah bongkar total juga. Di mana nanti Bio Farma lebih fokus kepada penemuan obat yang bio, stem cell dan lain-lain. Indofarma akan lebih fokus ke herbal. Kimia Farma akan fokus ke kimia. Dan kita sudah pecah di bawahnya lagi siapa yang bikin alat kesehatan. Jangan ribut di antara BUMN, tapi harus fokus. Apalagi sekarang keberpihakan pemerintah terhadap TKDN sendiri sudah cukup lama. Cuman bagaimana sekarang menteri-menterinya ini mau melakukannya. Komitmen dari dirjen dari bawah. Dan saya yakin Pak Sesmen komit. Ya Pak Sesmen, kalau Pak Sesmen nggak komit tolong kasih tahu saya. Dan insya Allah ini yang akan kita coba adaptasi ke depan, bahwa akan terjadi perubahan masif yang kita harapkan supaya tadi sudah waktunya Indonesia mulai berdikari sendiri, dan saya yakin ini itu sejak lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erick Thohir atas sambutan.